Pada saat ini, Jordan akhirnya mengerti mengapa Lotta, perawan suci Swiss, ingin melarikan diri dari keluarga pada hari upacara kedewasaannya yang ke-18. Ternyata dia telah dipenjara selama 18 tahun terakhir. Kepala keluarga Handley telah membesarkan Lotta sebagai gadis biasa sampai dia berusia 18 tahun. Dia akan memilikinya hanya pada hari upacara kedewasaannya yang ke-18. Dia mungkin hanya mainan baginya. Hati Jordan sakit memikirkan Lotta, gadis yang menakjubkan dan lugu itu, dinodai oleh orang jahat dan licik seperti bajingan Handley itu. Pada usia 18 tahun yang indah ini, dia harus menjelajahi hubungan romantis dengan teman-temannya dan menciptakan kenangan indah dengan orang yang dia cintai. Dia pasti tidak boleh diganggu oleh seseorang yang hanya menunggu untuk mengambil masa mudanya. Sayangnya, Jordan tidak berdaya untuk menghentikan ini. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Sementara itu, Dragon, Salvatore, Tim, dan yang lainnya di luar kastil sedang menyaksikan kesulitan Jordan. Oh tidak, sesuatu terjadi pada Tuan Jordan. Menggunakan pencitraan termal, Salvatore dapat melihat Jordan berlutut dengan seseorang menekan kepalanya. Teknologi pencitraan termal bukanlah sesuatu yang melampaui era ini, tetapi perangkat pencitraan termal Stealth telah ditingkatkan dalam beberapa aspek. Misalnya, gambar di layar jauh lebih jelas dan lebih presisi daripada pencitraan termal biasa. Orang bisa dengan jelas melihat gerakan anggota badan. Sebenarnya, teknologi pencitraan termal saat ini sudah sangat kuat. 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika Jordan dan Hailey masih bersama, Hailey pergi berbelanja mengenakan rok pendek yang sangat seksi dan membawa tas Chanel. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, dia sangat eye-catching. Tepat ketika mereka memasuki mall, seorang pria yang tampak agak celaka tiba-tiba bergegas dan menyambar tas Chanel mahal Hailey. Tidak hanya itu, dia bahkan memukul pantatnya. Orang bejat ini segera melarikan diri setelah menyambar tas dan mengambil keuntungan darinya. Hailey mengenakan sepatu hak tinggi dan tidak bisa mengejarnya. Bahkan jika dia mengenakan sepatu kets, tidak mungkin seorang wanita yang adil, kaya, dan cantik seperti dia mengejar seorang perampok. Sayangnya, Jordan tidak ada di sana. Kalau tidak, dia akan menjatuhkannya di tempat. Karena itu, Hailey menelepon polisi. Polisi mengejar perampok itu sampai ke ladang jagung di pedesaan. Tidak mudah menemukan seseorang di ladang jagung yang luas. Perampok itu berpikir bahwa dia pasti bisa melarikan diri dari polisi. Tanpa diduga, polisi Orlando sangat maju. Mereka menggunakan teknologi pencitraan termal untuk menentukan lokasi perampok dan menangkapnya. Usai ditangkap, perampok mengaku sama sekali tidak berniat merampas tas tersebut. Itu murni karena dia melihat Hailey terlalu cantik dan seksi, jadi dia menjadi bernafsu dan melakukan sesuatu yang salah. Menghadapi Hailey, dia berlutut di tanah dan meraih sepatu hak tingginya dengan kedua tangan. Dia bersujud dan mengakui kesalahannya sambil memuji sosoknya. Hailey telah dipuji karena kecantikannya selama lebih dari 10 tahun dan sudah muak karenanya. Namun, dia tidak sering dipuji karena sosoknya. Elle memiliki sosok yang tak terkalahkan dan dia selalu merasa rendah diri dalam aspek ini. Karena itu, dihadapkan dengan permintaan dan sanjungan perampok, Hailey sebenarnya memilih untuk memaafkannya dan tidak melanjutkan masalah ini. Setelah Jordan mengetahui hal ini, dia memberitahu Hailey untuk tidak mengenakan rok pendek seperti itu lagi. Jika tidak, sesuatu seperti hari ini mungkin terjadi lagi. Namun, Hailey sama sekali tidak mendengarkan Jordan. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus pergi keluar dengan mengenakan rok ultra pendek. Dia sepertinya tidak takut bertemu orang mesum. Pada saat ini, Salvatore sedang menonton layar pencitraan termal dan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Jordan. Dia segera berkata, "Naga, ayo beraksi." Wajah naga pucat saat dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, kami tidak tahu situasi guru saat ini. Kami tidak tahu apakah guru masih memiliki pikiran yang jernih dan dapat bergerak sesuka hati. Jika kita menghancurkan kastil dan guru tidak terburu-buru pada waktunya, kita akan membunuhnya. Beri aku pistol." Atas perintah Dragon, bawahannya dengan cepat membawa pistol. Peluru di pistol ini bisa menembus dinding biasa, sedangkan teleskop bisa melihat menembus dinding dalam bentuk pencitraan termal. Bang! Naga membidik kepala wanita tua itu dan menembak. Namun, pemandangan aneh terjadi. Ketika peluru mencapai dinding luar kastil, tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian jatuh ke tanah seperti burung kecil yang telah ditembak. Apa? Naga terkejut. Keluarga misterius ini memang kuat. Senjata berteknologi tinggi oleh Stealth tidak berguna melawan mereka. *CK. Dragon tahu bahwa Jordan benar-benar dalam bahaya sekarang. Sementara itu, di istana, wanita tua itu melihat keluar jendela.
Dia sepertinya merasakan peluru naga. Dia tertawa. Heh, trik yang tidak penting. Mekanisme perlindungan kastil dibuat 20 tahun yang lalu. Steles belum membaik sama sekali selama 20 tahun terakhir. Sungguh keluarga yang tidak berguna. Setelah mengejek keluarga Steele, wanita tua itu terus fokus pada Jordan. Segera, sebuah adegan muncul di benak mereka berdua. Tepi laut, pantai, gaun pengantin, bunga, sampahnya. Jordan dan Hailey muncul di pantai sambil bergandengan tangan. Salah satunya mengenakan jas putih, dan yang lainnya mengenakan gaun pengantin putih. Selain itu, ada juga Elle yang pernah menjalani operasi plastik, serta Rachel dan Corey yang sudah rujuk. Ketika wanita tua itu melihat pemandangan ini, dia tersenyum. "Nak, istrimu sangat cantik. Ceka, anak sulungku pasti akan menyukainya. Saya telah hidup selama lebih dari 90 tahun dan telah melihat banyak wanita. Dia bisa berada di peringkat 3 besar. Petik 2. Kamu sangat beruntung bisa menikahi kecantikan yang tiada taranya. Namun, setelah Anda menjadi boneka keluarga kami, Anda harus menawarkan istri cantik Anda kepada putra saya." Hehehe. Jordan tidak lagi memiliki kekuatan untuk marah. Dia berjuang. "Itu, bukankah istriku?" Wanita tua itu menyeringai. "Betapa lucunya. Ini jelas upacara pernikahan Anda dengannya. Siapa lagi kalau bukan istrimu?" Jordan berkata perlahan, "Hailey adalah mantan istriku. Kami tidak pernah mengadakan upacara pernikahan. Adegan itu barusan berasal dari mimpiku. Itu tidak nyata." Wanita tua itu segera berteriak, "Tidak mungkin. Dewa mengatakan bahwa adegan yang dibagikan selama pengendalian pikiran semuanya nyata. Itu tidak mungkin dari mimpi." Pada saat ini, pemandangan aneh muncul di benak mereka bersama. Menyaksikan adegan itu, wanita tua itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Adegan mengerikan muncul di benak Jordan dan wanita tua itu. Wanita tua itu berbaring di lantai di depan lampu dinding yang jatuh. Lingkungannya gelap, seperti tempat Jordan dan wanita tua itu sekarang. Diterangi oleh lampu dinding, pemandangan tragis wanita tua itu diterangi. Dia telah mengulurkan jari untuk menunjuk sesuatu di depannya. Namun, sudut mulutnya berlumuran darah. Dia jelas sudah mati. Wanita tua itu baru saja mengatakan bahwa semua adegan dalam main saring harus nyata. Sekarang, dua adegan membingungkan telah muncul. Salah satunya adalah pernikahan Jordan dan Hailey di pantai, dan yang lainnya adalah kematian wanita tua itu. Kedua peristiwa ini tidak terjadi. Ikuti novel terbaru di freeweb.l.com. Wanita tua itu segera merasa ada yang tidak beres. Oh tidak, adegan-adegan itu bukan dari masa lalu, tapi masa depan. Wanita tua itu melebarkan matanya dan menatap wajah Jordan dengan tak percaya. Dia menatapnya seolah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah? Wanita tua itu dengan cepat melepaskan tangannya dari kepala Jordan dan berhenti mengendalikannya. Namun, itu sudah terlambat. Jordan telah disiksa oleh wanita tua itu untuk waktu yang lama. Dia sudah diambang kehancuran? Art. Jordan meraung ketika sejumlah besar energi meletus dari tubuhnya. Oh tidak. Wanita tua itu akhirnya menyadari bahwa Jordan adalah orang yang sangat berbahaya. Dia buru-buru mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan jepit rambut perak tajam dari kepalanya. Dia menikamnya tepat di kepala Jordan. Dia ingin mengambil nyawa Jordan. Ledakan. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba meletus. Tubuhnya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan besar. Sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya dan membanting wanita tua itu ke dinding. Bang! Wanita tua itu terbang keluar dan menabrak dinding, merobohkan lampu yang tergantung di dinding. Secara kebetulan, itu mendarat di depan wanita tua itu. Pemandangan ini, dia mencatat di mana lampu dinding itu mendarat dan di mana wanita tua itu terbaring di tanah. Jordan terkejut, bukankah dia baru saja melihat adegan ini? Perbedaannya adalah bahwa wanita tua itu sudah mati di adegan sebelumnya. Sekarang, dia masih di nafas terakhirnya. Puff! Wanita tua itu memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah. Jordan tidak memukulnya secara langsung. Dia mungkin menderita serangan balasan karena mencoba mengendalikan pikiran Jordan. Meskipun Jordan tidak tahu teknologi apa yang dia gunakan untuk mengendalikan pikiran orang lain, dia tahu bahwa semakin maju teknologinya, semakin besar bahayanya. Sama seperti bagaimana semua orang dulu mengendarai sepeda dan kemudian menemukan mobil yang berkali-kali lebih cepat daripada sepeda. Tetapi pada saat yang sama, itu juga berkali-kali lebih berbahaya. Wanita tua itu jatuh ke tanah. Dia tiba-tiba menunjuk Jordan dengan tangan kanannya.
Melihat tindakannya, Jordan bahkan lebih yakin sekarang bahwa semuanya akan berjalan seperti yang baru saja dilihatnya. Wanita tua itu berkata, "Kamu adalah seorang dewa." Dengan itu, wanita tua itu meninggal di tempat. Lengannya terkulai ke bawah tetapi jarinya masih menunjuk ke arah Jordan. Adegan saat ini persis sama dengan apa yang dilihat Jordan ketika dia dikendalikan oleh wanita tua itu. Itu terlalu ajaib. Jordan benar-benar melihat apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. "Aku, dewa." Jordan tercengang. Mengapa wanita tua ini mengatakan itu? Apakah dia benar-benar seorang dewa? Dewa bisa memprediksi masa depan. Tanpa dewa, 8 keluarga besar tidak akan sejahtera seperti sekarang. Apakah Jordan memprediksi kematian wanita tua tadi? Jika dia benar-benar dewa, bukankah adegan pernikahan Jordan dan Hailey menjadi kenyataan? Bagaimana dengan Victoria yang tertembak? Akankah peristiwa-peristiwa ini menjadi kenyataan? Yordania, Tuan Yordania, apa kabar? Tiba-tiba, seekor kumbang terbang masuk. Kumbang ini palsu dan bukan serangga sungguhan. Itu dilengkapi dengan pengeras suara, yang darinya terdengar suara cemas Salvatore dan tim. Tentu saja, kumbang ini juga merupakan penemuan keluarga Steele. Karena Jordan masuk dengan terburu-buru dan tidak membawa walkie-talkie, mereka hanya bisa melihat Jordan melalui layar pencitraan termal dan tidak bisa berkomunikasi dengannya secara langsung. Dan bahkan jika mereka menggunakan kursi ketapel, mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Oleh karena itu, mereka mengirim kumbang cepat ini. Jordan berkata kepada kumbang, "Aku baik-baik saja. Aku akan menyelamatkan Lotta sekarang. Bersiaplah untuk datang menjemput kami kapan saja." Suara Salvatore datang dari kumbang. "Roger." Jordan memandangi mayat wanita tua itu dan menghela nafas. Dia tidak punya waktu sekarang untuk memikirkan apakah dia seorang dewa. Dia harus menyelamatkan Lotta terlebih dahulu. Gadis cantik dan murni seperti itu tidak bisa dinodai oleh keluarga Handley yang berbahaya. Melihat lokasi yang dikirim oleh Lotta, dia berlari ke kamarnya. Jordan mendorong pintu hingga terbuka dan pandangannya langsung menyala. Lampu terang, multiwarna, berbagai mainan, stiker, dan boneka memenuhi ruangan besar itu. Perasaan di sini benar-benar berbeda dari getaran menakutkan dari sisa kastil. Tampaknya keluarga Handley tidak sepenuhnya memperlakukan Lotta dengan buruk. Mereka masih membiarkannya tinggal di kamar yang bagus. Namun, ini membuat Jordan merasa bahwa kepala keluarga Handley bahkan lebih menakutkan. Dia telah membesarkan Lotta menjadi begitu sempurna, begitu polos, begitu suci. Kemudian, ketika dia berusia 18 tahun, dia akan merusaknya dan memuaskan keinginannya yang jahat. Bukankah itu lebih menyedihkan? Karena dia telah merawatnya menjadi gadis yang begitu sempurna, mengapa dia harus menghancurkannya? Ruangan itu sangat besar, lebih besar dari kamar presidential suite manapun yang pernah dikunjungi Jordan. Dia mengambil 2 langkah ke depan sebelum melihat bagian belakang seorang wanita anggun. Wanita itu memiliki pita merah muda di kepalanya dan rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya. Sosoknya anggun. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian ketat, jelas bahwa sosoknya luar biasa. Ketika wanita itu mendengar suara itu, dia berbalik. Itu Lotta di game virtual. Ya Tuhan. Jordan tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Gambarnya selanjutnya dalam game benar-benar identik dengan penampilannya di kehidupan nyata. Pada awalnya, Jordan berpikir bahwa Lotta pasti telah meningkatkan penampilannya di dalam game. Dia pasti terlihat lebih buruk dalam kehidupan nyata. Sama seperti beberapa selebriti internet, mereka akan tampil sangat berbeda setelah merias wajah dan perangkat tambahan lainnya. Namun, Lotta tidak. Dia sangat cantik. Bahkan gabungan Jessica Alba, Scarlett Johansson, dan Emma Watson tidak akan cocok untuk Lotta. Tidak hanya dia cantik, tetapi sosoknya juga luar biasa. Terakhir kali mereka bertemu di game, Lotta mengenakan bikini. Jordan hampir tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki sosok yang berlebihan. Tapi sekarang dia melihatnya secara langsung. Sial, dia benar-benar tidak berbohong padaku. Jordan terpana oleh sosok Lotta yang sempurna. Orang harus tahu bahwa ini adalah pria yang pernah menikmati sosok iblis Ele sebelumnya. Lotta seperti putri bangsawan. Setiap gerakannya elegan dan anggun. Dia memandang Jordan dan bertanya dengan lembut, "Kamu?" Dia tidak yakin apakah orang di depannya adalah Jordan atau Park Chan-young. Lagi pula, avatar Jordan di dalam game tidak seperti aslinya. Jordan menarik kembali pikirannya dan menjawab dengan serius, "Aku Jordan." Lotta sangat gembira. Dia menerkam Jordan. Jordan bingung. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus menepuk bahu Lotta yang cantik untuk membujuknya.
Lota beberapa tahun lebih muda dari Jordan, jadi bisa dimengerti kalau dia memperlakukannya seperti gadis kecil. Namun, dia terlalu cantik dan sama sekali tidak bisa didekati. Ini bukan penghinaan, hanya orang berpenampilan biasa yang bisa didekati. Orang-orang seperti Hailey dan Lauren, yang memiliki penampilan yang menantang surga, secara alami tidak dapat didekati. Selain itu, sosok Lota terlalu bagus. Jordan tidak berani melakukan kontak fisik dengannya, takut dia salah paham bahwa dia tertarik padanya. Lota menerkam Jordan, aroma seorang gadis muda menyerang hidungnya. Lota terlalu bersemangat dan terus berkata, "Terima kasih, Jordan. Terima kasih telah datang untuk membawaku pergi. Saya tidak berharap Anda benar-benar melakukan ini. Apa kamu baik-baik saja?" Jordan menjauh. Melihat ekspresinya yang bersemangat, dia tahu betapa dia menderita selama 18 tahun terakhir. Dia tahu betapa dia ingin meninggalkan neraka ini di bumi. Jordan tersenyum. Orang-orang di sini memang sulit untuk dihadapi. Mereka sudah menakuti Park Chan-yang. Namun, saya berjanji untuk membawa Anda keluar, jadi saya pasti akan melakukannya. Stellas selalu menepati janji kami. Lota memandang Jordan dengan kekaguman. Sebuah suara di hatinya terus berkata, "Cium dia. Cium dia, Lota, cium dia. Memberikan ciuman pertamamu kepada penyelamatmu lebih baik daripada memberikannya kepada iblis itu." Sementara itu, Jordan tidak mengetahui bahwa Lota memiliki perasaan padanya. Padahal mereka baru saja bertemu. Jordan bertanya, "Apakah kamu sudah mengemasi barang bawaanmu? Bisakah kamu pergi sekarang?" Baru saat itulah jantung Lota yang berpacu melambat. Dia mengangguk. "Ya, aku siap." Lota berjalan mendekat dan memanggul ranselnya. Ketika Jordan melihat bahwa Lota hanya membawa ransel, dia senang. Dia menyukai gadis seperti ini. Tidak seperti beberapa gadis yang tidak bisa bepergian tanpa setidaknya 3 koper. "Baiklah, ayo pergi." "Oke." Lota membawa Jordan ke lift dan menekan tombol untuk turun. Namun, lift tidak merespon. "Oh tidak, liftnya rusak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan keluar untuk naik tangga?" Lota terkejut. Jordan tidak mau keluar lagi. Itu menakutkan dan menakutkan di luar. Lampu tidak dinyalakan, jadi dia tidak tahu apakah ada orang lain. Dia masih merasakan ketakutan yang tersisa karena hampir jatuh ke tangan wanita tua itu sekarang. "Tidak perlu naik tangga. Apakah tidak ada jendela di sana? Ayo lompat dari jendela." Lota tercengang. Melompat dari jendela? Lota tahu seberapa tinggi lantai ini. Jika dia melompat, bukankah dia akan mati? Lota menggigit bibirnya dan berkata dengan malu, Jordan, meskipun aku tidak bahagia sekarang, aku belum ingin mati." Jordan tersenyum. Apakah Lota salah paham bahwa dia ingin dia bunuh diri bersamanya? Hahaha, bagaimana bisa ada gadis lugu, imut dan konyol seperti itu? "Jangan khawatir, aku juga tidak siap untuk mati. Tidak ada yang akan terjadi jika kita melompat turun dari sini. Saya berjanji kepadamu." Dia berpikir bahwa sebagai anggota dari 8 keluarga besar, Lota harus memiliki pemahaman tentang teknologi canggih yang mereka miliki. Namun, sepertinya Lota telah dipenjara selama ini dan hanya tahu sedikit tentang kekuatan teknologi dari 8 keluarga besar. Jika itu adalah MS, geng yang berpikiran terbuka di game virtual, dia mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Aku akan melompat jika kamu melompat." Jordan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Lota yang adil dan sedikit dingin. "Apakah kamu percaya aku?" Lota menatap Jordan dengan mata terbakar. Dia menelan ludahnya dengan takut-takut dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Ya, saya percaya kamu. Aku bersedia melompat dari gedung bersamamu." Jordan menepuk kepala kecil Lota dan tersenyum. "Kamu membuatnya terdengar seperti kita akan bunuh diri. Haha, ayo pergi, putri kecil. Aku akan membawamu terbang sekali. Peluk aku erat-erat." Mereka berdua pergi ke jendela dan membukanya. Membawa ranselnya, Lota memeluk Jordan dengan erat. Dia tidak hanya memeluk Jordan, dia juga menjepit kakinya di sekelilingnya. Dia jelas sangat takut. Postur dan tindakannya terlihat sedikit lucu. "Apakah kamu siap? Kita akan melompat sekarang." Jordan memperingatkan Lota. Lota memejamkan matanya, takut melihat ke bawah. Kemudian dia mengangguk. "Ya, aku siap." Suara kekanak-kanakannya dipenuhi dengan ketakutan. Jordan tersenyum dan tidak menggodanya. Meskipun dia telah tumbuh di lingkungan yang menakutkan selama bertahun-tahun, dia selalu terlindungi dengan baik. Cakar jahat dari keluarga Handley belum benar-benar menodainya. Jordan melompat turun. Saat Jordan melompat, dia melebarkan sayapnya dan terbang dengan mantap di udara. "Lota, kamu bisa membuka matamu dan melihatnya."
Ini tidak menakutkan. Pemandangannya sangat indah, bujuk Jordan pada Lota. Saat Lot perlahan membuka matanya untuk mengintip, dia menyadari bahwa dia ada di udara tetapi belum jatuh. Selain itu, dua sayap berwarna-warni telah tumbuh dari punggung Jordan. Ah, sayap yang sangat indah. Senyum menyebar di wajah Lota, dan dia menjadi cerah. Khawatir Lota masih takut, Jordan berkata kepadanya, apakah kamu ingin aku menyanyikan sebuah lagu untukmu? Lota memeluk Jordan dengan erat. Iya ya. Jordan memikirkan sebuah lagu yang cocok dengan adegan saat ini, I Believe I Can Fly, R. Kelly. Saya percaya saya dapat terbang. Saya percaya saya bisa menyentuh langit. Mendengarkan nyanyian Jordan, Lota benar-benar melupakan ketakutannya. Dia sangat tertarik pada Jordan sekarang. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Jordan akan terus bernyanyi ketika dia dihentikan oleh ciuman Lota. Apakah dia bernyanyi terlalu buruk? Atau ciuman ini tidak berlangsung lama. Setelah Lota mundur, dia tersenyum pada Jordan. Kamu menciumku tanpa izin sekali, jadi giliranku. Kami bahkan sekarang. Itu ciuman pertamaku. Angin aneh bertiup ke rambut Lota yang panjang dan indah. Jordan menatapnya dan merasakan jantungnya berdebar.